Selamat datang di Filosof Film. Sebuah konten di mana kita akan mereview dan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan membahas pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari film ini. Oke bang, sekarang kita bahas film apa nih bang? Pemenang Oscar tahun lalu ya. Ya, yang menyabet 5 5 piala ya piala bang. Oscar dari 6 kategori yang dinominasikan. Iya. Dan ini film terbaik Oscar tahun lalu, yaitu Anora. Anora. Sebuah film dari sutradara Sean Baker dan dibintangi oleh Mikey Madison, Ya. Yura Borislov, dan Mark Edelstein. Nah, film ini emang bagus banget sih. Iya bang. Bagus banget. Premisnya sederhana, ceritanya simple, tapi bikin kita nggak bisa lepas dari layar. Iya benar-benar. Menarik banget ceritanya. Premisnya ini sering banget digunakan di film-film Indonesia bang. Iya. Yang jatuh cinta, menikah dengan Iya, seorang. roman picisan Iya, lah ya. iya begitu ya. Iya, wanita miskin ketemu pangeran charming yang kaya raya. Iya. Terus mau diajak nikah gitu. Iya. Sebenarnya kan roman picisan banget, tapi Iya. ini ceritanya bagus banget, menarik Iya. banget. Dan bisa dibilang katanya di Oscar ini film ini adalah film Cinderella modern bang. Iya, benar. Ya. Sinopsis film ini apa nih, Yan? Secara singkat. Secara singkat Ya ya. itu tadi ya. Iya, jadi ceritanya tentang seorang penari Erotis. yang bertemu dengan anak oligarki Rusia Iya. dan mereka jatuh cinta. Sebenarnya awalnya nggak jatuh cinta ya. Enggak jatuh cinta, Sebenarnya cuma butuh jasa, Ya. jasa prostitusi, Ya, jasa betul, Bang. ini tapi akhirnya karena nyaman ngobrolnya, nyambung. Nah, si anak oligarki Rusia Ya, ini si Ivan menawarkan kontrak, lu mau nggak tinggal di sini? Iya. Dalam kurun waktu sekian lu bayar sekian. Iya. Dan bayarannya gila banget. Iya benar Nah, Bang. ternyata di situ Mereka ini ya bersama dan mulai akhirnya makin ini ya, makin deket dan memutuskan untuk menikah memutuskan menikah. di Los Angeles. Las Vegas ya? Las Vegas. Las Vegas tuh Pak. Dan akhirnya ya ini simple ceritanya. Ya. Cuma bagaimana kita dibawa lebih kayak petualangan mereka nih. Iya benar Bang. Dan untuk kalian ya, kasih spoiler dulu ya. Kalau misalnya anak di bawah umur jangan nonton inilah. Iya. Karena setengah dari film ini adegan seksual semua Bang. Iya, posisi-posisi Iya. berbagai macam posisi Iya. ada. Cuma ini bukan film seksual, bukan film porno Iya, ya. bukan sama sekali tidak porno. Cuma Iya. memang banyak adegan telanjang, ada banyak adegan berhubungan intim. Iya, dikit-dikit mengacang lah. Cuma cuma ini bukan tentang film porno, ada kisah yang dalam di balik itu semua, Bang. Iya, ada makna dan ada pelajaran yang bisa didapat dari film ini. Iya. Nah, kita masuk ke informasi menarik kan seputar film ini. Ya. Lu ada nggak informasi menarik tentang film ini? Katanya film ini nih nggak dibikin dalam satu malam ya. Maksudnya waktu yang panjang banget. Si Sean Baker ini pengen bikin film ini itu udah jauh-jauh, Bang. 15 sampai 20 tahun. Idenya udah lama ada. ya. Ya, dia sama sahabatnya. Terus gimana caranya untuk memvisualisasikan film ini gitu. Dan akhirnya setelah 15 tahun lebih, hampir 20 tahun, baru tuh filmnya terjadi. Iya. Dan Dan- dibintangi oleh Mikey Madison yang Iya. akhirnya juga memenangkan Best Actress Best di Actress. Oscar ya. Iya, dan si Mikey Madison ini film dia ini tanpa casting, Bang. Tanpa casting. Karena iya. si Sean Baker ini pernah ngopi sama dia di Kopi Kenangan kalau nggak salah. Pernah ngopi berdua. Janji jiwa. Dan dia bilang katanya, gue nulis skrip emang buat lo. Karena dia udah pernah lihat di filmnya di tahun 2011 di Once Upon a Time Time. in Hollywood. Iya, ada. Quentin Tarantino ya. Nah, dia tuh dari situ udah jatuh cinta nih sama si Mickey nih. Ya, padahal si Mikey Madison di film Once Upon a Time in Hollywood itu dapat perannya tuh peran kecil ya. Iya. Peran kecil, adegannya nggak banyak juga film Tarantino. Nah, ini juga jadi apa ya? Menunjukkan bahwa setiap momen kecil, peran kecil yang kita Iya, dapatin, iya. kalau kita lakukan sebaik mungkin, kita nggak tahu siapa Iya, yang lihat. bener, Bang. gitu. Iya. Jangan cuma karena peran gue kecil lah, asal-asalan aja, nyantai Iya, aja. nah, Karena kita nggak tahu tuh siapa yang lihat kita Iya bener Bang, iya di bener. momen itu. Dan dia tuh untungnya dia juga
melakukan hal dengan baik ya Bang di film sebelumnya itu ya. Iya. Makanya si Shane Blacker ini tertarik nih, udah gua jadiin film nih buat lu nih, film buat lu. Keren banget ya jadinya memang. Dan Nick Madison effortnya gila untuk film ini, dia harus ikut les dance, Ya. terus ikut les pole dancer, dia kursus Oh, pole iya, dancer. iya. Karena kan jadi jadi penari yang muter-muter di tiang tuh nggak gampang. Iya bener Bang, iya Dia- bener. Dan dia bilang ternyata itu siksaan fisiknya luar biasa ekstrim ya saat dia ikutin kursus ini, Pole dance. kursus pole dancer. Iya, iya. Jadi di situ kita jadi tahu gitu bahwa penari erotis itu bukan Kerja keras. jalan pintas. Iya, iya. Itu kerja keras ya. Kerja keras, Bang. Ternyata bukan cuma jual tubuh gitu. Iya, bener, Bang. Itu kayak atlet. Iya, olahraga nih, seger nih gua. Iya, jadi jangan remehkan kalau ini penari erotis ya. Itu nggak cuma jual seks. Iya, betul, Itu ada banyak usahanya, latihan jatuh 3 kali. Iya. Dia udah invest waktunya banyak tuh di situ. Iya. Dan dia juga bener-bener kerja keras sampai dia belajar bahasa Rusia kan. Iya. Walaupun di film ini dia diceritakan sebagai keturunan Rusia, punya bisa bahasa Rusianya dengan jelek ya Bang ya. Yang sempat dihina sama ibunya si Ivan juga kan, bahasanya jelek. Dan ada salah satu karakter di film ini yang memerankan karakter Diamond. Iya. Jadi karakter yang selalu iri sama si Annie nih. Iya, di tempat kerjanya Di ya. tempat kerjanya. Lindsay Normington namanya. Nah, dia ini ternyata punya background memang penari erotis. Oh, iya. Dia penari erotis. Jadi dia diajak main di film ini sekaligus juga untuk sebagai konsultan. Oh iya, pantesan si Shane Blacker terima kasih banget sama dia gitu ya. Ya, jadi untuk tahu gimana sih dunia malam, gimana sih kehidupan Iya. penari erotis Iya, yang iya, iya. sebenarnya itu konsultasinya sama si Lindsay Normington ini. Oh iya. Gitu. Dan ada satu lagi yang jadi Lulu, sahabatnya si Iya. Annie di film ini, sahabat penari, Iya. maksudnya dancer juga. Yang pernah diajak ke pesta tahun baru ya. Ya, itu juga dia Mantan. memang latar belakangnya penari erotis. Oh, iya. Jadi tadinya niat proses dia ketemu direkturnya nih menarik ya. Jadi dia tadinya nggak ada jadwal hari itu untuk Iya. kerja gitu, tapi di last minute dia ditelepon untuk lu masuk kerja hari ini. Oh gitu. Nah di hari itu dia akhirnya ketemu sama Sean Baker sama istrinya lagi datang ke klub erotis klub, itu. Akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol, ditawarin main film. Oh. Hidupnya berubah. Berubah ya. Jadi penari erotis yang terkenal. Iya, jadi buat kalian Kayaknya buat kalian yang bekerja di dunia malam, jangan males kerja siapa tahu ketemu Joko Anwar gitu. iya. Gimana itu Jabla yang jadi artis. Jabla jadi artis ya. Oh iya, di film ini kan banyak adegan seksnya ya Bang ya. Iya. Nah sebenarnya adegan seks ini didemonstrasikan oleh sutradara dan istrinya Bang. Iya, Jadi ntar lu adegan kayak gini ya, dia sama istrinya berhubungan, ditonton sama orang-orang. ditonton sama case-nya ya. Iya, supaya menghasilkan apa yang di Iya, pikiran si realistis iya. ya. Jadi dia selama sama istrinya berhubungan tuh, nih gue nih pakai gaya kayak gini nih, harus ikutin ya gitu tuh. Iya, karena istrinya juga Produsernya di film ya. itu ya. Iya. Iya, emang gokil sih Sean Baker. Kalau dia, gue nggak tahu kenapa ya, gue pernah nonton filmnya sebelumnya itu yang cukup bagus juga. Itu judulnya Tangerine. Itu tentang PSK juga. PSK cuma yang ini ya, gay. Oh iya, LGBT ya. LGBT. Gue nggak tahu kenapa Sean Baker tuh tertarik banget sama dunia prostitusi, dunia malam. Iya. Di film-filmnya tentang itu. Dan karena ini memang film tentang dunia malam, tentang dunia prostitusi. Sepanjang film ini itu ada 479 kali kata fuck dikatakan. Dan ini adalah rekor kata F Kotor, itu, kata kata F itu terbanyak. diucapkan terbanyak yang menang Oscar ya. Iya ya, emang di sini kata-kata kotor semua sih kebanyakan nih. Iya, itu untuk membuat filmnya lebih realistis Iya, karena iya, memang dunia-dunia seperti itu ya pasti bahasanya Nggak jauh dari omongan kotor ya Bang ya. Iya. Iya, dan katanya film ini juga susah mendapatkan dana Bang. Awalnya ya. Iya, awalnya susah mendapatkan dana aja. Tapi akhirnya ada yang mau untuk buat film ini didanai. Nah, film ini kan menang 5 Oscar ya. Ya. Terutama di kategori yang penting banget. Best Picture, Best Director,
best screenplay, Ya, best editing, best editing. aktris. Nah, Sean Baker ini menjadi orang pertama yang berperan di 4 kategori ini. Iya. Dia kan produser juga, Iya. director juga, dia yang Edit juga. dan dia yang nulis skripnya juga. Nah, ini dia orang pertama yang memenangkan 4 kategori ini di satu film. Wih, keren banget. Sebelumnya yang nominasi Coen Brothers di No Country for Old Men itu kan juga masuk nominasi di 4 kategori ini, Iya. tapi mereka nggak menang Nggak semua ya. Sean Baker orang pertama yang menang keempat. Iya. Oke, adegan favorit lu di film ini apa nih? Ya pastinya sih pas di ini sih bang puncaknya, bukan di akhir tapi di tengah-tengah ketika kekacauan itu mulai bang. Itu gue ngerasa kayak kesel kan si Ivan sama si ininya siapa? Si ceweknya lupa namanya si Ani ya. Si Ivan sama si Aninya ini kan lagi berduaan terus datang orang suruhan bapaknya. Iya. Terus dia nelpon pendeta yang lagi ngebaptis ya. Pas datang bilang kalau bapak sama ibunya mau datang tuh dari Rusia mau ke Amerika, si Ivannya kabur, si Anuranya nih dipegangin, waduh gitu, gila bang. Itu chaos banget, adegan paling chaos ya. Gue bingung gimana cara directnya gitu ya. Dari adegan ini ke adegan selanjutnya gitu. Sequence-nya itu bener-bener rapet, chaos, dan kayak nggak kekontrol gitu. Iya bang. Tapi itu memang ditujukan untuk menciptakan kesan itu dalam film kan. Dan harusnya nih, menurut gua ya, pengalaman nonton film-film tuh, kayaknya ketika si Ivan kabur, harusnya ada 2 POV dong. Ya, biasanya kamera ngikut ke sana ikut juga. kesana satu, si Anora satu kan. Iya. Tapi ini di Anora doang bang. Di sini aja. Iya, itu kan jadi menciptakan kesan ini, Kesel, perasaan di penonton tuh kayak chaos. Gue mau ngikutin yang sono kemana? Kenapa nih gitu? Iya. Oh kenapa nggak ikutin sih? Kan padahal ada 2 penjaga itu kan. Kejar-kejar, yang satu ngejar malah kepleset. Goblok banget kata gue. Nah, lu kayaknya masih kesel sampai sekarang lu. Iya bang. Kesel banget bang. Terus dia malah balik lagi. Terus sambil debat, kenapa lu megangin kayak gitu? Kenapa? Kenapa diikat? Waduh, sampai digigit kan. Itu tuh bang. Iya, memang itu adegan yang sangat bagus ya. Gimana kekacauan bisa divisualisasikan sedemikian rupa dan bisa menciptakan, membawa penonton tuh masuk ke emosi kacau itu. Iya, kesel banget ini. Kalau lu di mana bang adegan? Mungkin salah satu adegan favorit gue sih di ending sih, waktu si Ani akhirnya nangis. Oh. Sepanjang film dia kan kita kalau mencoba empati, penonton ikut empati sama si karakter Ani ini. Dia ini kan orang yang dari ibaratnya ekonomi ke bawah ya. Tiba-tiba hidupnya berubah gara-gara ketemu seseorang yang seolah ini mungkin jawaban hidup gue selama ini. Ini mungkin cara dimana gue bisa keluar dari, ngangkat keluarga gue semua keluar dari kehidupan yang susah gitu. Dan saat harapan itu makin lama makin tinggi, tiba-tiba hancur tiba-tiba gitu. Ternyata dia kayak dibangunin dari tidur bahwa lu ingat gitu, hidup tuh nggak sempurna itu gitu. Iya benar. Dan dia sepanjang film dia nahan nangis. Beberapa kali dia pengen nangis karena sedih, karena dihina segala macam. Iya benar bang ya. Direndahkan. Direndahin. Tapi akhirnya tangisnya tuh pecah di adegan akhir waktu dia dipeluk sama Igor kan. Iya. Baru di situ keluar semua emosinya. Nah, ini menunjukkan betapa orang-orang di dunia malam yang bekerja di prostitusi, pekerja seks komersial, mereka tuh memang hidup di lingkungan yang membuat mereka harus keras. Iya sih bang. Mereka nggak boleh nunjukin mereka tuh lemah, menunjukkan kerentanan mereka. Makanya saat dia mengalami banyak kejadian kan dia terus nahan nangis, sampai akhirnya dia nangis di pelukan akhir Sigor. film. Iya. Ada nggak hal yang lu kritisi dari film ini? Ada nggak ya? Bagus sih, gua kayaknya bingung nggak bang. ada sih. Nggak ada kayaknya sih. Gua nggak ada, film ini emang bagus banget. Nah, kalau kritik nggak ada, berarti pelajaran apa yang bisa lu ambil dari film Makna ini? filmnya ya? Jangan percaya sama orang mabok lah bang. Kan dia bilang simple ya. Lu mau nikah sama gua? Iya. Ya udah kita nikah sekarang. Dia kan lagi teler. Sementara pas udah dia ketahuan sama orang tuanya,
ternyata dia nggak secinta itu kok sama si Anora. Dan ternyata dia tidak punya keputusan buat hidupnya sendiri bahkan. Iya Bang. Saat diancam orang tuanya udah dia takut dan cuci tangan gitu. Iya, Lepas bener, gitu aja. bener lepas, dia nggak mau ya, sampai Anoranya tuh kesel kan. Iya. Berarti jangan terlalu mudah percaya sama orang. Iya, gitu jangan pelajarannya. iya. Apalagi orang yang baru dikenal ya. Baik yang mabuk ataupun tidak mabuk Iya, kan. iya, sebenarnya itu sih, tapi di film ini kayaknya orang mabuk ya. Iya. Tapi ya emang jangan mudah percaya sama orang, apalagi orang yang baru dikenal itu Bang. Terus jangan suka mengharapkan juga sama sesuatu yang instan. Kan dia kan kayak, oh nerima nih. Iya. Kalau jadi suami dia, kalau jadi istri dia, gue bakal hidupnya akan berubah. berubah ya. Tapi ternyata nggak Iya. semudah itu. Iya. Akhirnya di akhir film menyadarkan bahwa nggak ada sesuatu yang Nggak ada instan. sesuatu yang instan, semua harus berjalan dengan prosesnya. Kalau menurut lu apa Bang? Itu juga sih, dan ada jangan terlalu cepat mengambil keputusan juga. Kan di film ini saat si Ani tiba-tiba ditawarkan untuk menikah, untuk tinggal bareng dia kan langsung berhenti kerja. Oh iya. Dia langsung seolah, oh gue nggak akan lagi. Iya. I'm the queen. Full dancer nggak akan lah gitu. Nggak Akhirnya kan malu pas Iya. akhirnya ngelamar lagi. Nah itu juga yang ada di perasaan gue Bang. Harusnya si Ani nih ke tempat kerjanya nih nyari si Ivan kan. Kayaknya malu sih dia. Iya, malu sama teman-temannya. Gitu. Iya. Dan akhirnya kan si Ivan datang situ, dia digoyangin sama si Diamond itu ya. Iya. Musuh terbesarnya di situ. Iya, dan banyak perempuan, banyak wanita nih karakteristiknya gini, tentang pasangan hidup, tentang pernikahan. Iya. Itu sebagian besar motifnya tuh untuk nunjukin ke teman-temannya. Oh iya. Bukan untuk kebahagiaan dirinya gitu. Akhirnya saat sesuatu itu berubah gitu, tidak sesuai harapan, akhirnya dia malu sama temen-temennya kan. Iya, aduh, iya sih Bang, bener Bang. Makanya banyak orang yang dulunya nih, wah gue menikah sama cowok ini nih, cowok ini mapan segala macam, pas sudah nikah hilang dari peradaban Bang, nggak pernah posting lagi apa gitu kan. Udah jarang jalan-jalan. Iya bener Bang. Tahu-tahu Suaminya udah punya ani-ani lain. tahu-tahu status WA-nya jual seblak. Oke, sebelum kita tutup kita kasih rating ya. Kalau di IMDb itu 7,4, tapi metascore-nya 91. Iya. Kalau lu berapa yang kasih? Ya kalau gue 90 sih Bang. Iya, gue sama lagi sih. Ya. 90. Karena film ini. celahnya kayak nggak ada di film ini. Ya, Ya. hampir nggak ada yang bisa dikritisi dari film ini. Iya, Bagus semuanya pemerannya bagus. banget. Pemerannya semuanya bermanfaat. Gue ya adegan lucunya ketika si pengawalnya salah satunya muntah itu. Lucu banget. Udahlah mungkin segitu aja. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian misalnya pengen kasih saran untuk film apa yang mau direkomendasiin, film apa yang mau di-review sama kita, tinggalin di komentar aja Bang ya. Oke, dan gue Didit. Gue Rian. Ketemu lagi di episode selanjutnya.